Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Septiani. Saya dari kelas 04 SMJP 001. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa dari aspek hukum. Ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintahan dalam artian hukum publik. Peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah semasa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemetaan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa tiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hukum industrial. Tentang upah, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan pasal 88 ayat 1 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas, pemerintahan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan yang meliputi upahan minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat, dan lain-lain. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan yang akan menentukan yang bersangkutan dalam perusahaan itu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) mengacu pada karyawan kontrak. Perjanjiannya didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya sebuah pekerjaan. Sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PWKTT merupakan perjanjian kerja untuk karyawan tetap. Pasal yang mengatur perjanjian kerja untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak yakni pasal 56 sampai pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam juga dirinci mengenai jenis-jenis pekerjaan yang boleh diserahkan kepada karyawan kontrak atau PKWT. Berdasarkan undang-undang, upah tidak diberikan jika karyawan tidak melakukan pekerjaannya. Namun, ada beberapa kondisi di mana perusahaan tetap wajib menggaji karyawan yang tidak bekerja. Kondisi-kondisi tersebut yaitu karyawan sakit, karyawati sakit karena haid pada hari pertama dan kedua,
Karyawan menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran. Suami, istri, anak, menantu, orang tua, mertua, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Selanjutnya, sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, karyawan menjalankan ibadah agamanya, karyawan telah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Karyawan melaksanakan hak istirahat, karyawan melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Yang terakhir, karyawan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Tentang hak karyawan perempuan, pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak khusus untuk karyawan perempuan adalah Pasal 81 tentang hak bagi karyawan perempuan yang merasakan sakit untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid. Pasal 82 ayat 1 tentang waktu istirahat untuk karyawati, karyawan perempuan yang melahirkan. Pasal 82 ayat 2 tentang hak waktu istirahat bagi karyawati yang mengalami keguguran. Pasal 83 tentang kesempatan bagi karyawati yang menyusui anaknya. Masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan pekerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Kesimpulannya yaitu di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.